sifat bako atau tidak punya sifat kekal. Yang kekal atau yang punya sifat bako hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya sifat bako yakni binasa. Ya, itu kita harus, kalau mau tahu dalil akal itu membicarakan atau membahas lawanannya. Kalau yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya bako, berarti kita ini makhluknya manusia sifatnya lawanannya bako, apa namanya? Fana. Kita itu binasa, bakalan rusak, bakalan tiada. Jadi kita nih yang namanya manusia di tengah-tengah sifat agam, artinya diapit oleh sifat atau keadaan tiada. Dulunya kita nggak ada. Kira-kira 200 tahun yang lalu kita ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada nggak? Ada. Nanti 200 tahun ke depan ada nggak? Jadi kita diapit oleh sifat atau dua sifat Adam ini yang nggak ada. Ya, tapi yang Maha Kuasa lawanannya daripada itu adalah bako, kekal, sampai nanti tetap ada. Itu namanya pengertian dalil. Nah, kalau memahami dalil akal, ya, dalil akal itu sebenarnya buat orang yang tidak Islam atau tidak iman. Ini dalil yang dipakai dalil akal. Kalau orang mukmin, orang Islam, dalilnya dalil nakli dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dalil untuk orang yang beriman, untuk kita tuh. Dalilnya Al-Quran. Kalau dalil akal ini adalah untuk orang-orang yang tidak beriman, ya, kata orang kafir dah, ya. Itu dalilnya namanya dalil akal. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Bagaimana memahaminya? Memahami secara akal yang disebut ilmu logika. Kalau yang belajar ilmu logika ada namanya premis mayor, premis minor, baru konklusi. Ada ilmu mantik namanya muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, baru natizah. Nah, ini kita meyakini atau menggunakan dalil akal ini, ya, artinya kita memahami secara balikannya, lawanannya, ya, bahwa yang Maha Kuasa bersifat bako, ya, dan lawanannya yaitu kita sifatnya fana, sifatnya binasa. Kalau yang Maha Kuasa tidak punya sifat bako, berarti sama kita ini manusia, sifatnya fana. Ya, dan kalau yang kuasa itu sama dengan kita sifatnya fana, berarti sama kayak kita, nggak bisa nyiptain langit, nggak bisa nyiptain bumi, dan itu nggak mungkin karena langit dan buminya sudah ada. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya mustahil, ya, mustahil kalau yang Maha Kuasa Tuhan sama dengan kita sifatnya fana. Ya, kalau sama kita sifatnya fana, berarti sifatnya lemah kayak kita. Ya, kalau kayak kita itu ya berarti nggak bisa menciptakan langit dan bumi, dan itu mustahil karena langit buminya udah kita dudukin ada ini. Ya, itu namanya mustahil. Apa itu mustahil? Akal kita nggak nerima kalau yang Maha Kuasa itu tidak bersifat bako, tidak bersifat kekal. Itu namanya dalil akal. Dalil akal. Ya. Ya, orang manusia aja dibilang lemah ogah kan, ya. Dibilang kekurangan atau jelek, dibilang apa namanya susah. Ya, manusia juga ogah, apalagi yang Maha Kuasa. Ya. Berarti punya kekurangan, itu namanya mustahil. Akal kita tidak nerima. Itu dalil akal. Bahwa yang mulanya itu yakni kidam, adanya tidak didahului dengan tiada, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selanjutnya yaitu dia sifatnya bako.
ya, yang adanya tanpa permulaan, maka dia terus ada sampai nanti ya adanya tidak ada penghabisan. Itu namanya sifat baqo. Nah, sifat baqo. Ya, dalil Al-Qur'annya, dalil naklinya apa? Tadi kita baca barusan. Wal awwalu wal akhiru. Ya, wal awwalu wal akhiru. Apa yang tadi kita baca tuh? Bahwa dikatakan dialah yang awal. Awal artinya yang adanya tidak berpermulaan. Itu namanya al-awwal. Jadi ingat, adanya yang Maha Kuasa Tuhan ya tidak berpermulaan. Kalau yang adanya berpermulaan nggak boleh disebut Tuhan. Ya, ada nggak yang menyebut Tuhan tapi adanya dilahirin dulu oleh ibundanya? Ada nggak itu? Ada. Berarti secara akal aja nggak nerima. Ya, wal akhiru dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Jadi bako tetap ada. Ini dalil nakli dari Al-Quran. Nah, karena ini kita ini ya harus berpatokan bukan kepada akal, tapi harus berpatokan kepada syara, kepada agama, syara. Ya, jadi akal itu harus tunduk kepada syara, ya, kepada agama, ya, itu kuncinya. Ya. Karena itu siapa aja kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, ini wajib meyakini bahwa yang Maha Kuasa adalah bersifat baqo, kekal. Itu mah wajib. Ya, kalau nggak yakin itu nggak sah imannya. Kalau imannya nggak sah ya diganjar berikutnya nggak masuk surga. Ya. Kalau yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang Maha Kuasa sifatnya baqo, maka sah imannya. Imannya sah ya ganjarannya insya Allah masuk surga. Itu keimanan. Ya, dari keimanan yang kita bahas ini maka disebut al-imanu nurun, bahwa keyakinan iman itu melahirkan, menimbulkan cahaya. Itu ya, keyakinan, keimanan itu ya meyakinkan atau menimbulkan cahaya, menyebabkan lahirnya cahaya. Itu keimanan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya baqo. Kalau yakin ini dipastikan hidup kita bakalan senang, bakalan bahagia. Karena ngapa? Karena iman itu ya nur, ya memancarkan cahaya. Keimanan itu. Orang kalau yakin kepada yang Maha Kuasa sifatnya baqo, maka timbul cahaya pada matanya, pada kakinya, pada hatinya, pada pikirannya. Itu memancarkan iman itu cahaya. Ya. Kalau pancaran cahaya ini luar biasa bagi kita nih manusia. Ya. Bila kepancarnya itu berupa kepada pikiran, akalnya kita ini manusia, maka keyakinan itu memberikan pengajaran yang besar sekali. Mengapa? Dia bisa berpikir bahwa kita ini sifatnya rusak, sifatnya fana, sifatnya binasa, bakalan nggak ada masalahnya. Ya, kalau pikiran itu timbul bagi manusia, maka dia akan menjalani kehidupan dengan bahagia, dengan senang apapun profesinya. Dia berdagang, walaupun dagangannya besar, dagangannya banyak laku, karena ada keyakinan itu bahwa yang kekal mah yang Maha Kuasa. Saya mah sifatnya rusak, fana, ya. Ini aja yang kita peringatin udah kagak ada, ya. Berarti kita bakal kagak ada. Dia dagang dapat rezeki luas, dia akan berpikir dagangannya yang baik-baik, dagangannya enggak nipu. Ya, dia berpikir buat apa saya duitnya banyak dagang, tapi dengan banyak dosa atau menipu dan lainnya.
memang duitnya banyak, tapi nanti yang ditanya-tanya saya, yang untung mah ahli waris kalau ditinggalin duitnya banyak, bener gak? Iya. Nah akhirnya dia punya cahaya dalam hatinya, keyakinan, pemahaman ini, dagangnya yang baik-baik aja. Dia nggak mau sampai melanggar, nanti yang tanggung jawab dia berat. Yang enak ahli waris, yang dagang, ya, yang pejabat ya sama. Yang pejabat punya ada pancaran cahaya keimanan ini, dia juga bakalan hati-hati, nggak bakal ngeruk korupsi banyak-banyak, karena dia ingat, wah dia bakalan balik, ya, paling periode 1 5 tahun, periode 2 10 tahun, yang ketiga kagak ada, ya. Walaupun diupayakan sekarang 3 periode, kira-kira jadi apa enggak itu? Belum tentu, jadi ya? Apa belum tentu ya? Belum tentu. Enggak jadi ya. Iya. Itu kan punya pikiran begitu, cakep jadinya. Ditahan sekuat tenaga, nggak bakalan korupsi dah, nggak bakalan yang menyimpang-nyimpang. Dimanfaatin itu jabatannya sampai dia berhasil, selamat, ya. Yang ngaji ya sama juga yang ngaji. Karena yang ngaji kita ini bakalan sama binasa, nggak ada, ya dia juga mulai berpikir, wah kalau gitu ngaji yang rajin dah, bener-bener ngajinya, jangan sampai belum bisa sembahyang, belum paham bako dan lainnya, udah habis ini binasa, maka dia buru-buru dah, ya. Apapun profesinya, siapapun, ya, yang udah pensiun juga sama, ya, karena dia ada pancaran daripada yang kita ajiin ini, dia pensiun banyak waktu. Wah, karena yakin, dia tahu pancaran keyakinan itu, dia nggak buang-buang waktunya. Dia manfaatin ini jam segini ngaji, jam segini sholat, jam segini ibadah dan lainnya. Itu yang pensiun. Dari pancaran keyakinan yang kita baca ini luar biasa memancarkan cahaya itu, ya, sehingga ya hidupnya tertata. Makanya dikatakan bakalan bahagia ini, ya, yang menjalani dan memahami bahwa dirinya adalah fana, yang bako, yang maha kuasa, maka dia akan bahagia jalani hidup ini, ya. Ikutin dia benar-benar disusun waktunya dari pagi sampai pagi lagi disusun, karena dia juga bakal berbekal, ya, berbekal ini, ya. Kalau nggak ada bekal repot. Orang kita ke Cirebon aja gak ada bekal repot, ya. Ke Cirebon nggak bawa bekal, ribet nggak ribet. Itu pancaran. Jadi nomor 1, ya, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya bako, kita ini fana, binasa. Untuk itu kita berbekal sebagai wujud pancaran cahaya yang kita pelajarin ini. Sebab dikatakan al-maut ya'ti baktatan. Yang namanya maut, meninggal itu datangnya tiba-tiba, ya, datangnya tiba-tiba. Ada satu orang yang malaikat Ajrail itu, ya, pakai permisi, ada itu dalam kitab Al-Buka fi Khosyatillah, ya, dikatakan oleh Imam Syekh Abdurrahman, ya, dikatakan ada satu Nabi Allah alaihissalam namanya Nabi Yakub. Nah, itu satu-satunya yang malaikat Ajrail pakai permisi dulu nyabut nyawanya, ya. Ngapa itu? Karena ini orang benar-benar soleh, orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai malaikat Ajrail mohon izin sama yang maha kuasa, ya Allah, saya pengen datengin, ya, hambamu namanya Nabi Yakub alaihissalam, ya, dia izinin datang, ya. Assalamualaikum, biasa itu, ya, malaikat Azrail alaihissalam datang ke Nabi Yakub. Assalamualaikum, waalaikumsalam, biasa namu gitu, dikasih air, ya, disediain, suruh minum sama Nabi Yakub, nggak diminum, ya. Mungkin kata Nabi Yakub udah puasa kali ini, puasa tamunya, ya. Tapi nyampe maghrib disuruh minum lagi, enggak minum. Lah ini emang nggak puasa ini, ya. Di puasa kan ada waktunya, nggak boleh diterusin itu waktu. Suruh minum apa enggak juga. Ditanya akhirnya, siapa?
hajatnya datang. Disebut saya malaikat Ajrail. Datang mau silaturahim, mau berteman, mau berkawan, ya, mau berkunjung silaturahmi, berkawan. Oh, malaikat Azrail berkawan, datang silaturahmi, ya. Akhirnya bicara-bicara, izin pamit itu malaikat Azrail. Cuman ya, kata malaikat Azrail, saya ingin bersilaturahmi, pengen berkawan. Ya, invite dah WA saya katanya. Ya, jangan diblok ya. Mulai hari ini kita temenan, kawanan gitu. Sahabat, kata malaikat Azrail. Akhirnya mau pamit. Akhirnya kata Nabi Yakub, pamit, dipesan sama Nabi Yakub. Karena kita ini teman, kata Nabi Yakub, tolong permintaan saya, kalau mau nyabut nyawa saya, ya minimal dikasih surat dulu, dikasih tanda-tanda dulu, jangan mendadak ya. Itu kan kita kawan, kata Nabi Yakub alaihissalam. Ya, akhirnya kata malaikat Azrail, iya baik, udah pergi. 10 tahun, ya, 10 tahun lamanya berselang itu, ya, rupanya datang lagi malaikat Azrail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mal hajat, apa hajatnya? Kata Nabi Yakub, 10 tahun berselang nih, saya datang buat mengambil, mencabut nyawa engkau, wahai Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub protes, lah kan saya udah bilang kita temenan sahabat, kalau mau nyabut nyawa minimal kasih kode atau kasih surat, kasih tanda kek begitu, kata Nabi Yakub. Ya, ini kan belum dikasih tanda. Kata malaikat Azrail, udah saya udah kasih tanda, saya udah suratin bahkan, katanya. Lah kata Nabi Yakub, nggak sampai nih, ya, nggak sampai, paketnya nggak ada. Ya, kata malaikat Azrail, yaitu mau urusan engkau, wahai Nabi Allah Yakub alaihissalam. Yang jelas aku udah kirimin surat sesuai permintaan. Ya, adapun yang nerimanya siapa ataupun nggak sampai, ya itu bukan urusan aku, kata malaikat Israel. Ya, kan biasa tuh kalau nganter paket, nganter surat, ya kantor pos. Kalau kirimannya nggak sampai, alamannya nggak jelas, itu kan dibalikin lagi tuh ya suratnya ya kepada yang ngirim. Nah itu kata malaikat itu nggak balik lagi, berarti sampai, katanya. Akhirnya berdebat, dijelaskanlah oleh malaikat Azrail. Bagaimana tanda begitu banyak aku udah kasih, wahai Nabi Allah Yakub. Ya, tandanya apa? Yang paling gampang dah, yang ada di kepala, katanya. Yang dulunya hitam, sekarang udah pada putih. Bahkan jenggot sama kumis juga putih. Lah itu tanda bahwa bakalan dikit lagi dipanggil. Itu tanda, itu apa namanya, uban, ya itu tanda, katanya. Ya, tanda yang dulunya seger, rambutnya putih, kagak ada dicari putih satupun, nah itu jadi putih itu rambut, itu surat, katanya. Surat, ya surat, ya tanda mau banyak. Kalau udah berwarna putih ataupun sudah masuk kepada dunia yang putih, sama kayak kita naik kereta ke Jawa. Kalau naik kereta masuk lubang atau terowongan, itu lampu kereta dihidupin semua, terang, karena mau masuk terowongan. Lah kita juga manusia dikasih tanda, kalau udah mau masuk terowongan dikasih terang semua tuh, putih rambutnya, ya itu menandakan kita udah buru-buru main ke dunia yang putih, ya main majlis taklim nih begini, dikit-dikit kita dapat ingetan, khusus buat pribadi dan kita semua, ingetan itu penting bahwa kita udah masuk dunia putih, bahwa kita harus berpikir. Ini kan semua pancaran dari keyakinan ini, ya. Kalau yang masih muda mungkin bisa jawab, yuk kita ngaji. Udah ngaji menanti baik, ya kalau udah tua, ya sekarang masih muda, ya nanti baik kalau udah tua, udah sepuh, gimana ikut ngaji, katanya. Lah itu mah cakep jawabannya, pantas nggak tuh? Pantas, kalau orang masih muda, anak muda, ya jawab begitu juga, ya lagu apa juga oke baik, ya kan. Ini kalau kita yang udah sepuh, udah tua,
Kalau ditanya, ayo kita ngaji, ya ngaji dah, mau berat ngaji, ayo kita ngaji, ya. Kalau dia jawab nanti baik dah. Nah, ini bingung kita, nanti baik, nanti kalau muda lagi apa bagaimana, begitu kan? Lagi kau udah sepuh mah kayaknya muda lagi susah begitu ya. Jadi emang begitu. Jadi pancaran-pancaran ini kita dapat ya begitu banyak. Karena dikatakan tadi al-maut ya'ti baghtatan, datangnya tiba-tiba. Ya, datangnya tiba-tiba. Ya. Orang ada yang lagi mancing mati juga. Kan kalau lagi main di Majlis Taklim kan cakep juga ya. Ya, kalau sering-sering main di Majlis Taklim meninggal kan cakep ya. Kalau kita udah sepuh mainnya mancing mulu, nanti kalau di sono kedengeran lagi mancing apa meninggalnya, kurang cakep namanya kan ya. Ya begitu maksudnya disuruh begitu biar supaya ada ingatan bagi kita nih ya. Ya ini kita peringatin almarhum Bapak Indra nih 100 hari. Indra Manan bin Sukarsa, orang baik ya. Itu kan begitu, siapa yang ngumumin suatu saat bakal diumumin ya, di mik musola. Siapa yang gotong suatu saat bakal digotong ya. Siapa yang rajin buat nggaliin suatu saat bakal digaliin buat dia. Nah ini pancaran luar biasa, bahwa nggak ada yang kekal ya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluknya binasa, rusak. Orang gigi aja pada rusak ya, gigi pada rusak ya, kaki yang dulunya bisa kenceng berdiri jalan pada rusak juga. Lah itu namanya binasa, artinya rusak, binasa. Lah kita paham, berarti kalau suatu saat bakal meninggal dunia ya orang biasa. Kita mah orang sifatnya panah, rusak, binasa ya. Itu makanya penting bagi kita ngikutin ngaji, taklim, ingat-ingat apa namanya kematian ini sangat bermanfaat, penting buat kita. Batas suatu saat itu bakal terjadi bagi kita. Kita inget-ingetin lah, ya. Apalagi ini berkaitan dengan keyakinan, ya. Sifat bako, nanti masih ada sifat-sifat berikutnya, ya. Itu merupakan pancaran daripada cahaya iman, karena iman itu memancarkan cahaya dalam hati ya, yang memberikan kita kesadaran. Apapun yang kita jalankan, mulai kita renungkan, kita pikirkan, hasil daripada cahaya ilmu tersebut yang masuk kepada pikiran kita. Lihat kita diajarin udah banyak banget sih ya, banyak dari yang biasanya kita lihat kanan kiri kita ada, nggak ada ya. Itu memberikan semua pengajaran bagi kita ya. Kita doakan almarhum, udah lewat 15 menit ini kelamaan. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ampuni segala hilaf, segala alfanya ya, ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga semuanya, anak cucu, handai tolan keluarganya diberikan kesabaran dan juga memberikan pengajaran bagi kita bahwa suatu saat kita akan kembali berbekal yang banyak, pakai daripada waktu kita. Jam sekian kita sholat, jam sekian kita ngaji, jam sekian kita kerja, jam sekian itu diatur. Siapapun jadi bisa teratur, bisa berbagi daripada waktu-waktunya. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya, berikan sehat walafiat, luas rezeki, anak-anak kita semua dimudahkan belajarnya, yang lagi belajar, yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya, yang belum dapat pekerjaan yang baik, yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita semuanya, biar bisa dikit-dikit ke depan tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.